Hai Sobat NSI, jumpa lagi dengan kami dari PT NSI. Kali ini kita akan mempelajari tentang CFD, yaitu Computational Fluid Dynamics menggunakan software Xflow. Xflow sendiri merupakan software CFD dari Dassault Systèmes. Software ini menggunakan metode Lattice-Boltzmann. Salah satu keunggulan dari Xflow ini adalah kemudahan saat kita setup pre-processing-nya. Teknik meshless atau teknik tanpa menggunakan mesh yang membuat analisis CFD ini terasa mudah. Mari saya tunjukkan kemudahannya. Kita akan mensimulasikan fenomena berikut ini, yaitu mensimulasikan pengisian gelas dengan air sampai tumpah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan geometrinya atau kita import geometrinya. Pertama kita pilih geometri di sini, lalu pilih import a new geometry. Setelah itu kita pilih file mana yang ingin kita masukkan. Jadi untuk geometrinya ini bisa kita buat di software CAD yang ada seperti CATIA, SolidWorks atau lainnya. Setelah itu kita import ke Xflow itu sendiri. Nah, untuk format file yang ingin saya masukkan adalah .igS di sini. Itu kita pilih, lalu pilih open. Lalu kita pilih struktur shape as single shape, lalu set visualization as shaded. Nah, bisa dilihat di sini bahwa gelas mengarah ke arah sumbu X di sini atau mengarah ke arah horizontal. Nah, kita ingin supaya gelas ini mengarah ke arah sumbu Y atau ke arah vertikal. Pertama kita masuk ke bagian geometri. Setelah itu pastikan shape yang kita pilih di sini adalah gelas internal atau shape geometri yang sudah kita import. Lalu kita rubah nilai orientation-nya di sini. Ini untuk orientation terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Kita masukkan yang searah sumbu Z, kita masukkan nilai 90 supaya gelas ini menghadap ke arah sumbu Y positif. Nah, kalau sudah kita pastikan dimensinya, kita pilih dimension ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ukuran gelas terlalu kecil. Ini bisa kita anggap bahwa unit CAD atau unit geometri yang kita import masih belum sesuai dengan Xflow. Oleh karena itu kita sederhanakan saja dengan cara melakukan scaling di sini sebesar 1000 kali. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ukuran geometri sudah sesuai atau sudah tidak terlalu kecil. Setelah itu kita masuk ke bagian environment, kita akan setting environment di sini. Pertama kita pastikan bahwa kita menganalisis 3 dimensi. Lalu untuk flow model di sini sebenarnya terbagi menjadi 3, ada single phase, free surface, dan juga multi phase. Di sini kita pilih yang free surface. Model free surface menganggap bahwa di model kita hanya ada satu liquid saja. Jadi udara di sekitar air akan diabaikan. Tidak ada interaksi antara air dan udara. Lalu untuk analisis tipe ada yang eksternal dan juga internal. Kita pilih yang internal karena kita ingin menganalisis gerakan fluida di dalam geometri kita. Kalau kita ingin menganalisis gerakan fluida di sekitar geometri kita atau di selubung geometri kita pilih yang eksternal. Lalu untuk thermal model kita biarkan dia isothermal. Lalu untuk external acceleration loss di sini dia minus 9,81 searah sumbu Y. Di sini berarti digambarkan bahwa arah gravitasi itu terhadap sumbu Y. Jadi arah gravitasi sejajar dengan sumbu Y negatif. Setelah itu untuk initial velocity field kita biarkan 0. Nah, untuk liquid region kita masukkan di sini nilainya Y sebesar 7. Nah, untuk liquid region di sini menggambarkan posisi awal dari liquidnya itu ada di mana. Jadi di sini kita gambarkan bahwa posisi awal dari liquidnya berada pada Y di atas 7. Jadi untuk sumbu koordinat Y di atas 7. Jadi untuk Y di atas 7 sendiri itu berada di atas kotak ini. Jadi kita asumsikan bahwa lokasi liquid atau lokasi airnya awalnya berada di atas ini. Lalu kita masuk ke settingan material. Untuk fluida yang ingin kita analisis sendiri adalah air. Jadi di sini kita pastikan bahwa nilai density, dynamic viscosity, dan nilai-nilai lainnya yang ada di sini sudah menggambarkan dari properties air. Untuk geometri, kita akan laksanakan perubahan juga di bagian geometri ini. Nah, kita balik ke geometri kita. Jadi untuk geometri kita sendiri menggambarkan bahwa gelas berada di dalam kotak. Jadi ibaratnya di dalam kotak ada gelas, lalu kita pastikan bahwa untuk inletnya berada di lubang lingkaran ini.
atau di permukaan lingkaran ini. Jadi kita anggap seperti dispenser, kan airnya mengalir melalui sini, airnya keluar menuju gelas. Pertama kita ingin select phase bagian sini. Caranya kita masuk ke phase filter terlebih dahulu supaya geometri yang kita pilih merupakan phase. Nah, di sini lalu kita klik kanan, lalu kita pilih apply boundary to faces. Nah, di sini akan muncul surface 0 dan juga surface 1. Surface 0 merupakan semua surface dari geometri kita kecuali lingkaran yang sudah saya pilih tadi di awal. Lalu untuk surface 1 di sini merupakan surface yang kita pilih tadi sebagai boundary conditionnya. Lalu untuk boundary condition kita pilih di sini inlet, lalu kita masukkan velocity. Kita masukkan di sini dia -2 terhadap sumbu Y, jadi asar sumbu Z. Nah, setelah kita masukkan nanti akan muncul simbol-simbol panah seperti ini. Jadi simbol panah ini menggambarkan bahwa inletnya berada di sini dan alirannya mengarah dari permukaan ini menuju ke bawah. Lalu untuk surface 0 kita jadikan dia boundary conditionnya wall. Jadi seperti tembok, kita langsungkan tembok. Nah, kalau sudah selesai kita setting geometri, kita masuk ke bagian simulation. Di sini ada simulation time. Jadi simulation time ini menggambarkan berapa lama simulasi kita akan berjalan. Jadi kita analisis gerakan airnya selama berapa lama. Di sini kita sebagai contoh kita masukkan 25 detik. Lalu kita akan rubah ukuran lattice discretization-nya ini. Jadi untuk lattice discretization itu ibaratnya seperti mesh. Jadi kita tentukan ukuran lattice-nya. Jadi semakin besar ukuran lattice maka hasilnya akan kurang akurat. Jadi semakin kecil ukuran lattice-nya akan semakin akurat. Kita masukkan nilainya 0,2. Lalu untuk frame frekuensi kita masukkan nilai 50. Lalu compute marker kita on-kan. Nanti akan saya tunjukkan kegunaan dari marker itu apa. Nah, kalau sudah selesai semua settingan kita di sini, kita pilih run, lalu pilih start computation. Nah, di sini kita disuruh untuk save dulu file kita. Kita pilih folder yang ingin kita tujukan. Kita kasih nama, misal di sini kita kasih gelas air to save. Nah, setelah kita save, komputasi akan berjalan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tadi untuk melaksanakan setup preprocessing pada Xflow itu sangat mudah. Kita cukup menentukan mana boundary condition-nya, lalu membenarkan arah geometrinya dan lain-lain yang sudah saya lakukan sebelumnya. Mungkin untuk kalau kita menggunakan software CFD lainnya, kita akan membutuhkan waktu yang banyak, terutama pada bagian meshing. Nah, kita akan effort besar di bagian meshing jika menggunakan software lainnya. Tapi dengan menggunakan Xflow, kita cukup mengubah, untuk meshing kita cukup tentukan ukuran lattice-nya. Cukup seperti itu saja. Bisa dilihat bahwa Xflow sangatlah mudah. Nah, nanti kalau tidak ada error di dalam settingan kita, akan muncul Xflow Process Manager. Di sini akan muncul nama project kita, lalu working directory, lalu ada simulation progress dan juga time remaining. Jadi simulation progress ini dalam satuan persen. Jadi ini contohnya di sini sudah berjalan 3%. Lalu time remainingnya sekitar 14 atau sampai 15 menit lagi. Nah, untuk time remaining ini tergantung dari hardware yang kita gunakan. Semakin canggih hardware yang kita gunakan, maka proses yang dibutuhkan untuk simulasi menjadi lebih singkat. Nah, kita tunggu sampai simulasinya selesai. A few moments later. Ya, setelah simulasi selesai, kita akan masuk pada bagian post processing. Kita masuk pada bagian post processing, klik yang di sini. Nah, di sini ada bagian domain structure, full metric field, markers dan lain-lainnya. Di sini kita akan fokus pada dua hal saja, yaitu marker dan juga ISO surface. Pertama kita masuk kepada bagian markers. Jadi bagian markers ini akan muncul ketika kita mengaktifkan compute markers seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita coba show atau kita aktifkan marker di sini, klik ini. Nah, adalah kita coba play hasilnya. Play forward, pilih yang ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa aliran fluida di sini direpresentasikan dengan sebuah bola-bola kecil. Itu adalah guna dari markers untuk menggambarkan fluida menjadi suatu bola-bola kecil. Lalu untuk variasi warna di sini merupakan variasi dari velocity seperti yang ditunjukkan di sini.
kita coba lihat di dalam gelas. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bola-bola di sini yang menggambarkan suatu fluida mulai memenuhi suatu gelas. Simulasi ini kita lakukan selama 25 detik. Jadi bisa dilihat di sini dia masih berjalan sekitar 10 detik. Nah, dia akan selesai sampai detik di sini 25. Kalau kita perhatikan di sini, dia angkanya 0 sampai 1250. Angka yang di sini dia menunjukkan angka dari suatu frame. Jadi kalau kita tadi kan menggunakan nilai 50 Hz, lalu simulation time-nya 25 detik. Jadi nilai 1250 ini didapat dari 25 kali 50. Jadi setiap 1 detik terdapat 50 frame, seperti itu. Nah, ini air-airnya mulai memenuhi gelas lalu tumpah. Saya ulangi lagi untuk warna-warna di sini menggambarkan dari velocity dari fluidanya. Jadi di area sini dia warnanya merah. Lalu di sini dia sekitar 0 atau tidak bergerak fluida ketika di pojok sini karena tertahan oleh kotak. Kita percepat lagi. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa simulasi akan berhenti sampai 25 detik. Ini tadi barusan saya percepat. Nah, dia akan berhenti ketika 25 detik. Nah, dia sudah berhenti. Jadi kondisi saat 25 detik akan seperti ini. Jadi air sudah tumpah. Nah, untuk memperjelas visualisasi fluida di dalam gelas, kita buat gelas di sini menjadi transparan. Caranya sebagai berikut, kita pilih objeknya, lalu klik kanan di sini, lalu pilih set visualization material. Kita buat different material. Kita buat di sini dia warna hitam. Sebenarnya di sini ada berbagai cara. Mau kita rubah opacity-nya atau warnanya sesuai selera teman-teman. Yang penting nanti warna gelasnya dia menjadi transparan. Kita buat seperti ini. Jadi warna di sini hitam. Lalu kita rubah di sini opacity-nya menjadi 0,1. Lalu roughness-nya 0,1 untuk metallicity. Untuk yang inside kita buat opacity dan roughness-nya lebih masih belum, kita coba. Nah, kita rubah presence-nya menjadi glass. Hasil akhirnya kan seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Nah, bisa dilihat sini bahwa gelas sudah menjadi transparan sehingga kita bisa melihat fluida di dalamnya dengan jelas. Coba percepat lagi, ya, dia mulai memenuhi gelas. Terus sekarang airnya mulai tumpah di area sekitar gelas. Dan simulasi akan berhenti ketika detik ke 25. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian 2, yaitu menampilkan hasil menggunakan isosurface. Jadi kegunaan dari isosurface supaya visualisasi dari fluidanya lebih menyerupai air. Kita isosurface, pertama kita matikan dulu markernya, lalu kita masuk ke bagian isosurface, lalu add isosurface di sini. Lalu kita fieldnya kita ganti volume of field, kita masukkan value-nya sekitar 0,1. Kita pilih refresh di sini, lalu kita coba jalankan. Nah, tampilannya akan menjadi lebih dekati warna air. Seperti ini.
dari hasil ini bisa kita lebih perindah lagi. Untuk mengganti warna dari ISO surface-nya, kita klik kanan. Maaf, kita pilih object filter dulu. Setelah itu kita pilih select all ISO surface, lalu kita set visualization material. Untuk preset kita masukkan glass, warnanya kita kasih warna biru muda di sini. Oke. Nah, kurang lebih warnanya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba ulangin lagi. Dia akan berjalan sampai mengisi gelas sampai penuh lalu tumpah. Nah, dari hasil ini kita bisa buat animasi dengan cara pilih yang di sini, animation. Setelah itu pilih create animation. Lalu kita tunggu prosesnya untuk melaksanakan rendering animation, dan berikut adalah hasilnya. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Untuk info lebih lanjut mengenai Xflow atau solusi lainnya, seperti solusi untuk finite element analysis atau electromagnetic analysis, bisa kunjungi web NSI. Sampai jumpa di video selanjutnya.